Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita pertama memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, limpahan, nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita, yang termasuk adalah kita bisa diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Semoga kita bisa menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan baik dan kita mendapatkan keuntungan yang besar di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Pemirsa dan saudaraku di mana saja Anda berada, bulan Ramadan adalah merupakan ibaratnya kawah condro di muko, di mana kita digembleng di dalam bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman, dan kita dijadikan sebagai orang yang beriman. Ini adalah merupakan satu anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Kita dijadikan sebagai orang yang beriman dan kemudian kita diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Kita diwajibkan untuk puasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Ketika orang itu mencapai derajat takwa, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu takwa, maka dia tidak akan gampang goyah, tidak akan mudah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya, karena pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang takwa. Karena itu dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita diperintahkan untuk puasa, yang intinya adalah kita utamanya di siang hari menahan nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks dan lain-lainnya, dan agar kita menjadi orang yang beruntung, tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, maka setidaknya kita bisa berpuasa dengan tingkatan puasa yang khusus. Memang puasa ada 3 tingkatan: puasa awam bagi orang-orang awam yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri, tapi sementara anggota badan yang lain masih belum puasa, matanya belum puasa, telinganya belum puasa, mulutnya belum puasa. Nah, setidak-tidaknya kita pada tingkatan kedua, yaitu puasa khos. Jadi orang yang khos di samping puasa tidak makan, tidak minum dan sejenisnya, dan juga kita memuasakan mata kita dari melihat yang diharamkan, memuasakan telinga kita dari mendengarkan yang tidak baik, yang dosa. Demikian pula anggota-anggota badan yang lainnya, dan bahkan aktivitas-aktivitas kita juga kita
yang pada umumnya manusia itu aktivitasnya atau keinginannya adalah kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat banyak mengajak kepada keburukan. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita disuruh puasa untuk menahan diri daripada perbuatan-perbuatan buruk, utamanya dengan ghibah, menggunjing, yang termasuk adalah salah satu hal yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala daripada puasa. Berkadzib, berbohong, itu juga membatalkan atau menghilangkan pahalanya puasa. Dan juga apalagi bersumpah yang bohong itu sangat membahayakan dan menghilangkan pahala daripada puasa. Maka agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan ini, kita menggunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya kita belum mampu untuk bisa menghiasi diri kita dengan ibadah-ibadah, maka setidaknya kita bisa menahan diri dari segala nafsu syahwat, dari segala hal-hal yang haram. Kalau kita belum mampu untuk menambah ibadah-ibadah yang sunnah, maka setidaknya yang haram-haram jangan ditinggalkan. Karena apa? Puasa itu sebenarnya itu kan disuruh meninggalkan perkara yang asalnya itu mubah, makan itu mubah, minum itu mubah, kumpul dengan istri juga mubah. Hal-hal yang mubah ini saja, ini kita dalam bulan Ramadan ini kita cegah. Nah, lebih-lebih yang perbuatan maksiat, perbuatan yang haram, maka hendaknya kita hindari. Jangan kita menghindari perkara yang mubah, tetapi sementara yang maksiat, yang haram tetap kita kerjakan, sehingga menjadi orang yang merugi. Maka setidak-tidaknya kita menambah amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap bulan itu tadarus, jadi murojaah, membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril dalam setiap bulannya. Itu tadarus, itu khatam 1 kali. Ketika dalam bulan Ramadan itu khatam 2 kali. Ini artinya menunjukkan bahwa di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tradisi umat kita, tradisi umat Islam Indonesia masih berlaku ketika dalam bulan Ramadan di musola-musola, di masjid-masjid dikumandangkan pembacaan ayat suci Al-Quran, bertadarus, membaca bergantian satu dengan yang lainnya. Dan ini untuk mengisi dalam bulan Ramadan ini agar kemudian mendapatkan keuntungan, mendapatkan barokah, mendapatkan laba yang banyak dalam bulan Ramadan, agar kelak kita tidak termasuk orang yang merugi, yang kemudian hanya gigit jari ketika orang-orang lain yang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan dengan ibadahnya, dengan kesungguhannya untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Sementara kalau kita kemudian berdiam diri ketika melihat mereka mendapat anugerah, mendapatkan pahala yang sangat besar, bagi orang yang kemudian hanya diam saja, tidak menambah amalan-amalan, akan kemudian gigit jari, tidak mendapatkan bagian. Apalagi kemudian yang malah tidak berpuasa, malah yang tidak melakukan apa-apa dalam bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan dalam bulan Ramadan ini, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita menjadi orang-orang yang kualitas takwanya semakin meningkat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.